بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى لو ركبوا الأقراص في عيوننا Guru penggerak yang kebetulan saya bersamai. Beliau adalah Ibu Siti Masito SPD. Beliau sekarang sebagai kepala sekolah di SD Gunung Putri 06. Namun pagi hari beliau ada kegiatan sehingga insya Allah nanti akan hadir setelah zuhur pada sesi ketiga. Temanya ada 3 hal Bapak Ibu, yaitu bagaimana guru menjadi seorang pemimpin pelajaran, kemudian bagaimana mengembangkan diri dan bagaimana mengembangkan orang lain. Maka untuk fokus 3, 4, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Enak. Sekarang pegang dagunya. Ada yang pegangnya dari? Ada tuh. Kalau saya lihat tadi, alhamdulillah ya, sebagian besar masih tetap diri teman-teman kita. Ada 2 hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Yang pertama, untuk kita masing-masing kita akan lebih mengenal saya itu sebenarnya seperti apa, potensi yang ada pada diri saya apa. Kemudian untuk teman-teman yang lain mungkin nanti bisa untuk memahami, oh ternyata temanku seperti itu. Itu diantaranya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Itu mimpi kita, Bapak Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Murid itu apa? Ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang diutamakan di sekolah ini? Yang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Menurut pengamatan Bapak Ibu, murid kita itu sudah menyadari bahwa dia itu apa? Ya. Selanjutnya, apa yang kita yakini sebagai warga sekolah? Sehingga di situ kalimat perubahannya adalah kita, warga sekolah ini yakin untuk mengapain yakinnya kita. Selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ya. Dan jadi setelah kita memimpikan murid-murid, kita akan melihat lingkungan sekolah kita itu potensinya apa. Nah, untuk ini nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu masing-masing kelompok sticky note. Ya. Kemudian saya mau gambarkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Memimpikan murid. Jadi masing-masing nomor untuk satu kelompok jawabannya satu saja, tapi hasil diskusi bersama. Yang senang berkolaborasi. Komunikasi Pak Tari kalau komunikasi jangan sampai miskom aja. ya, komunikasi itu sekolah kita sadar betul banyak Ya, dia yang presentasi. Sikap lebih tenang ya. Apa tenang aja langsung. Bersikap positif. Bersikap tenang dan positif gitu. Bersikap tenang sunyi tenang ya.
mengutamakan anaknya atau mengutamakan diri kita sendiri gitu kan? Ya, anak murid Mengutamakan siswanya, mengutamakan didik peserta didik. Hai. Oke, terima kasih untuk kelompok Pak Andi dan Pak Samsul. Amin aja. Saya mah nomor 1 dong. Iya. Ya, semuanya dengerin presentasi dari kelompok Ceria. Ya, langsung aja. Siap semuanya? Belum semangat. Siap semuanya? Masih lemes, yang kompak ini dong. Siap semuanya? Oke, kalau gitu. Kok pakai ini suara saya jadi cempreng ya? Ya, ini adalah presentasi dari kelompok kita, kelompok Ceria, warnanya oranye, PKS. Enggak kampanye ya, 1, amin. Nomor 1 di sini maksudnya. Nomor 1, kita memimpikan murid yang berakhlakul karimah, cerdas. Fotoin aja deh. Fotoin dulu, kameranya di situ kan. Kita memimpikan murid yang berakhlakul karimah, cerdas, kemudian mandiri, kemudian percaya diri, bahagia, sukses dunia akhirat. Setuju? Setuju. Murid adalah pribadi yang memiliki potensi, kemudian bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu sejatinya setiap murid itu adalah unik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bisa berubah menjadi yang lebih baik. Yang kelima adalah kita warga di sekolah yakin bahwa mampu membimbing mereka untuk memiliki karakter yang lebih baik. Kemudian yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa tidak mudah dalam membimbing dan mendidik mereka. Makanya kita harus bersama-sama bersatu dalam mendidik mereka. Setuju? Setuju. Oke, sampai di sini. Cikurku. Kalau dari kelompok kami, untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bahagia, disiplin, mandiri, cerdas, santun, dan membanggakan. Terus untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah keberkahan untuk gurunya, aset bangsa, anak yang istimewa, dan anugerah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan peserta didik, kenyamanan, dan kesempurnaan cinta. Keempat,
Murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik wajib menuntut ilmu, menghormati, dan menyayangi guru dan teman-temannya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Dan yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik adalah tanggung jawab bersama. Love you. Kelompok gado-gado. Kenapa disebut gado-gado? Memang bermacam-macam kelompoknya, yang pendiam, yang ceria, dari yang paling muda sampai yang paling tua juga ada. Termasuk saya di sini ada yang paling tua ya. Dari kelompok kami ini karena tergabung dari level bawah sampai level atas, ada bahasanya agak ngeri sih sebetulnya. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang singkat saja, soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Sudah cukup itu. Karena prosesnya pasti kita semuanya terus memperkaya diri kita bagaimana menjadikan anak-anak kita yang soleh-solehah dan sukses dunia akhirat. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita memiliki pribadi yang unik, mempunyai potensi luar biasa, dan yang terpenting itu adalah ladang pahala bagi kita semua. Yang ketiga, ini karena ada guru agama juga, jadi luar biasa masukannya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama adalah ibadah. Karena mengajar, kalau kita sudah niatkan ibadah, semuanya beres ya. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Walaupun mungkin ya masih ada telat-telat juga, mempunyai soal dan lain sebagainya, tapi tetap berusaha untuk tanggung jawab. Yang ketiga, adab dan komunikasi yang baik kepada semuanya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini agak susah nih, saya takut keseleo. Yang pertama yaitu keheterogenitas. Di sini artinya bahwa murid kita ini adanya keberagaman individu. Ini mah udah sesuai banget dengan pelajaran kita di kelas 1 sampai kelas 5 sama ya. Keberagaman individu itu nggak perlu dijelasin. Dan itu yang memang kita hadapi murid kita. Kedua yaitu sadar mereka itu datang ke sekolah untuk belajar. Ada juga yang bermain, kalau anak kelas 1 kan seneng banget tuh kalau ke sekolah. Terus yang ketiga yaitu bersosialisasi. Kadang mereka lebih senang di sekolah daripada di rumah. Itu yang perlu kita ketahui dari anak-anak kita. Kemudian yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membawa perubahan. Yang berikutnya yaitu menjadi motivator, inspirator buat semua warga sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita adalah satu. Kampanye dikit ya Bu. Ya, satu di sini sebetulnya yaitu satu visi, satu misi, dan bersinergi. Oke, nomor 1. Amin. Iya, amin. Apa itu amin? Ada di sini ya, ada di grup gado-gado. Amin mana Bu? Biru. Oh ya. Adem, menyenangkan, inspiratif, dan nasionalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget mati kayak dulu bolong gitu kan bukan? Itu kan di kelompok saya banyak koordinator kelas, koordinator paralel. Saya mau ganti aja koordinator mantul. Kelompok koordinator harus punya yel-yelnya ibu koordinator. Ayo, enak aja saya maju, yang ini nggak ngapain ya.
kita memimpikan murid-murid yang pertama sih sehat dulu sih ya. Karena kalau nggak sehat anak-anak gimana bisa ke sekolah gitu kan? Sehat, kemudian dia berbadan sehat, beranak mulia, kemudian bahagia. Karena kita pengalaman punya murid yang kurang bahagia karena dia selalu dapatkan tekanan dari orang tua, harus ini, harus itu, belajar harus dapat nilai 100. Nah, jadi anak-anak perlu bahagia. Kemudian harus percaya diri dan semangat serta tekun. Tidak harus pintar, karena dengan tekun insya Allah menjadi pintar. Tapi anak pintar kalau tidak tekun, apalagi malas, tidak jadi pintarnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah yang harus kita didik dengan baik. Kemudian bisa menjadi teman juga. Kalau kita menjadikan murid kita sebagai teman, itu akan lebih akrab. Otomatis pembelajaran akan mengalir begitu saja tanpa harus banyak tekanan. Kemudian bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Yang ketiga nggak ada. Yang ketiga nggak ada. Itu bawahnya. Itu. Ini. Oh iya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan agama udah pasti. Kemudian karakter harus dimiliki. Karakter itu bisa kedisiplinan, bisa tanggung jawab. Kemudian kita juga mengutamakan pendidikan yang berpusat pada siswa. Kemudian juga kemajuan dan perkembangan siswa. Jangan pada diem nih, jangan pada diem sih. Jangan pada Mentang-mentang koordinator jadi pada itu ya. Jangan pada diem apa? Tadi katanya harus fokus. Fokus nih mas ya, kayaknya jadi nggak enak ini. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bisa. Ih, pengen malu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus bekerja sama, karena dengan kerjasama insya Allah masalah dapat teratasi. Tapi dengan individu masalah akan semakin berat. Kemudian anak-anak juga sadar betul bahwa mereka harus disiplin atas aturan sekolah, karena memang mereka berada di naungan sekolah. Kemudian mereka harus peduli terhadap sesama teman. Kemudian bertanggung jawab, dan mereka harus sadar bahwa tugas mereka di sekolah adalah belajar. Terakhir, jangan sampai salah. Belum terakhir. Aduh, ini dikit banget jawabannya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk tumbuh, berkembang, dan maju bersama. Simple, padat, tegas. Kan pada diem lagi. Jangan pada diem. Kayak Pak Hari aja pendiam. Satu berbicara, semua mendengarkan. Tapi nggak gitu-gitu juga Bu, sepi banget. Pak Hari pendiam banget. Pak Hari jangan diem aja. Sesuai dengan itunya, simbolnya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus bergerak, berinovasi, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan aman, serta kita harus membangun sekolah lebih baik lagi. Itu dari kami. Koordinator. Dan kita sepakati gimana? Jadi dari tim kita, tim pejantan Naga Hitam. Jangan tangguh. Jadi kita sepakat bahwa kita memimpikan murid-murid kita itu
jujur dan amanah. Karena jujur dan amanah ini adalah salah satu karakter yang sangat dibutuhkan pada diri seorang manusia. Kemudian kita sepakat dan kita percaya bahwa murid-murid, anak-anak kita di sekolah adalah calon-calon kader pemimpin bangsa, insya Allah. Kemudian yang berikutnya kita sepakat bahwa di sekolah kita mengutamakan adab, akhlak, ilmu, dan amal. Selanjutnya yang keempat, kita sepakat bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagai kertas putih. Jadi kita sangat percaya bahwa anak-anak yang kita didik itu bagaikan kertas putih yang masih kosong. Jadi mau diapakan dan mau dibagaimanakan, itu tentunya insya Allah kita bisa mengaturnya. Itu kurang lebih. Kemudian yang kelima, kita sepakat bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadi seorang fasilitator dalam mendidik murid-murid atau anak-anak kita di sekolah. Dan yang terakhir, kita sepakat dan warga sekolah di sekolah kita ini paham bahwa masa depan anak-anak adalah jadi masa depan anak-anak adalah kunci daripada untuk membangun bangsa ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian itu saja Beni dari lalu bersama dan setia. Tim sudah tertib, selalu bersama dan setia. Oke. Sekarang kita mau membahas tadi pertanyaan dari Bu Eni. Ini jawaban dari teman-teman ya Bu ya. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang pertama berakhlakul karimah yang baik, terus mandiri dan bisa berkembang sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya serta bersikap tenang. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah untuk guru. Murid itu adalah titipan untuk kita sebagai seorang guru di sekolah. Dan murid itu adalah media pembelajaran bagi kehidupan kita. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pertama adab, kedua ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berjuang dan membersamai untuk menggali dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham, ya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah Dar El Salam memberikan wadah pendidikan dengan segala macam perbedaan, dan sekolah Dar El Salam juga itu sebagai sekolah unggulan untuk semua siswa yang ada di sini, Bu. Terima kasih. Tim sudah tertib, lalu bersama dan setia.
tenang aja dapat ilmu baru ya. Bahagia. Tambahan kalau Bu Eni jadi pembicara adem gitu enak. Nggak ngantuk Bu Eni. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Hanum dan teman-teman semua. Ini pikirannya lagi melambang Bu anak mana. Apa yang akan dilakukan sebagai pendidik ya, terus belajar, terus mengembangkan potensi kita, dan sebisa mungkin kita tidak boleh lelah untuk terus belajar meskipun merasakan capek ya, ngantuk. Memang harus terus dijalani karena memang tidak ada berhenti untuk belajar meskipun kita udah tua, apalagi yang muda-muda kan harus tetap semangat. Semuanya jantung. Lihat baiknya yang sudah lebih berpengalaman. Ya belajar aja terus. Ini adalah saya bisa menyelesaikan kuliah saya sambil mengajar anak-anak. baru sudah. Terbaiknya itu bisa melihat perkembangan anak-anak didik yang sebelumnya mungkin belum bisa mandiri. Alhamdulillah sekarang anak yang saya ajar udah semakin mandiri, semakin kondusif. Itu sih hal yang paling berkesan, itu melihat anak didik yang semakin pintar, semakin mandiri. Iya, kalau sebagai guru ya Beni ya, hal terbaik itu ketika mendapatkan murid yang perhatian. Nah, ketika kita sedang capek, Bu, langsung pijitin. Iya, ada yang mijitin langsung. Iya, itu perhatian. Dan ketika kita mengajar, anak-anak semangat, itu hal terbaik ini. Jadi semangat hafalan, semangat setoran, alhamdulillah. Hal terbaik. Hal yang terbaik untuk bulan ini adalah ketika masuk kelas, melihat semangat anak-anak dalam belajar, itu yang paling menyenangkan bagi saya. Walaupun pelajaran yang saya ajar adalah matematika, yang pelajaran yang sulit, alhamdulillah ketika saya masuk, alhamdulillah anak ceria, semangat. Mudah-mudahan terus seperti itu. Kemudian dengan anak-anak mengucapkan terima kasih setelah saya mengajar, itu langsung nyes banget ya. Bu, terima kasih atas ilmunya. Kemudian mendoakan kita supaya terus sehat, itu yang paling menyenangkan. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, yang sangat saya senangkan pada saat mereka semangat belajar, pagi-pagi saya disambut di lobi sambil menggandeng tangan saya, Adrian. Dia menyambut saya pagi-pagi sambil menggandeng tangan saya ke kelas. Setelah belajarnya kondusif. Kita mengembangkan diri untuk apa? Untuk memberdayakan diri kita itu untuk apa? Ya, untuk bagaimana menjadikan suasana belajar itu yang berpihak pada murid, ya, dalam rangka menjadikan murid sebagai manusia yang selamat dan berbahagia dengan setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakat. Nah ini yang saya suka ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita banyak ide, banyak gagasan, nah ini bagus untuk mendukung bagaimana sekolah ini bisa lebih baik. Nah sekarang di tingkat kepala sekolah, yayasan, wali kelas tinggi ya, wali kelas 6, 5, 6 sudah dipanggil yayasan untuk kita pemikiran bersama. Tapi memang harus saya tugas ini harus saya jalankan ya. Memang harus saya jalani dan alhamdulillah saya diberikan tugas yang luar biasa di SD yang luar biasa pula. Mungkin Bu Edi sudah paham dengan
benar-benar luar biasa. Sekolah di daerah Gunung Putri Selatan. Berarti kalau baik Bapak Ibu, sudah cukup perkenalan saya, ya, yang singkat, yang mungkin nanti Bapak Ibu mau silaturahmi ke sekolah saya di SD Gunung Putri 6, monggo silakan, atau Bapak Ibu berjalan ke daerah Kelajung, monggo silakan. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara satu kuda. Coba Bu. Ada 3 prinsip dasar dari kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara, yang artinya kita sebagai guru bisa di depan sebagai tauladan, sebagai panutan, digugu dan ditiru oleh anak-anak kita, ya. Sebagai guru yang menjadi pemimpin yang dapat menebarkan nilai-nilai positif, ya Bapak Ibu. Kemudian yang di tengah